Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menginginkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibubarkan karena kinerjanya dianggap tidak efektif memicu kritikan dari penggiat anti korupsi dan warganet di media sosial. Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch Dadang Trisasongko menilai Megawati seharusnya menyalahkan para pimpinan partai politik yang mengusung revisi Undang-Undang KPK sehingga mengakibatkan kinerja lembaga tersebut melorot dari periode-periode sebelumnya. Dewan Pengawas Indonesia Corruption Watch Dadang Trisasongko juga sebab sejak Undang-Undang KPK yang baru disahkan pada 2019, data Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2022 menunjukkan Indonesia memperoleh skor 34 atau turun 4 poin dan merupakan skor terendah sejak 2015. Apakah pemberantasan korupsi di Indonesia jalan mundur? Apakah KPK layak dibubarkan? Apakah partai korup sangat merugikan rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institut Bung Wahyudi Almaroki. Kita sapa terlebih dahulu Bung Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kabarnya Mas Anggi. Alhamdulillah sehat Bung Wahyudi. Mudah-mudahan Bung Wahyudi pun begitu ya, Bung Wahyudi sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Baik, Bung Wahyudi, menyoroti lagi-lagi pernyataan Megawati yang tidak habis-habisnya, yang sebelumnya ibu-ibu suruh jangan menggoreng terus, dan kali ini coba menyerempet soal KPK yang katanya dibubarkan. Megawati sempat menyatakan ke Jokowi untuk membubarkan KPK karena dinilai tidak efektif. Sebelum awalnya berbicara tentang rakyat yang masih miskin dan korupsi masih saja terjadi. Menurut Anda, Bung Wahyudi, apakah pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan mundur? Iya, kalau saya lihat mungkin bukan jalan mundur, tapi mungkin lari mundur kali ya. Karena kan cukup jauh mundurnya itu. Jadi kalau orang bilang jalan di tempat, sebenarnya nggak jalan di tempat, sudah mundur kita. Kalau jalan di tempat kan berarti tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, itu jalan di tempat. Kalau kita lihat sekarang kan ini justru bertambah parah gitu. Nah, kalau kita lihat jadi korupsi ini bukan saja jalan di tempat, tapi juga sudah jalan mundur ke belakang. Dan ini menunjukkan bahwa eh, pengakuan Mbak Mega sendiri bahwa korupsi masih bermasalah di negeri ini, dan itu yang gagal adalah petugas partainya. Karena Mbak Mega menugaskan petugas partainya untuk memimpin negeri ini, dan kalau sudah petugas partainya yang gagal, sebenarnya Mbak Mega juga mengakui kegagalan dirinya sebenarnya. Ujungnya ke sana gitu. Karena kan kalau tidak ada andil untuk menunjuk petugasnya, berarti dia salah nunjuk itu. Kalau sudah salah nunjuk, orang yang ditunjuk salah dan ternyata pengakuannya bahwa sampai hari ini korupsi makin marak dan juga gagal untuk maju, pemberantasannya menunjukkan justru mundur ke belakang. Ini menunjukkan kegagalan yang diakuinya sendiri. Nah, kalau diakui adanya korupsi dan gagal memberantas korupsi, berarti Mbak Mega juga mengakui kegagalan dirinya yang sudah menunjuk petugas partai dari Partai PDIP Perjuangan, dan ini menunjukkan bahwa korupsi bukan makin menurun, tetapi makin meningkat. Bahkan sudah semua pilar-pilar demokrasi itu memberikan partisipasi untuk ikut menyumbang partisipasi dalam berkorupsi. Dan biasanya kalau orang berpartisipasi itu kan dalam hal yang baik. Ini berpartisipasi dalam hal korupsi. Semua pilar demokrasi, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, tiga pilar itu semua sudah berpartisipasi menyumbang praktek korupsi. Bahkan tokoh-tokoh mereka ada di level eksekutif tidak kurang banyak kepala daerah maupun juga sampai ke level menteri
Bahkan terakhir menteri yang Pak Jokowi di Menteri Kominfo itu juga tersandung kasus korupsi yang terbaru. Dan di legislatif tidak kita ragukan lagi, banyak sekali ratusan. Di level yudikatif juga sampai ke level dulu ketua MK sendiri yang harusnya benteng konstitusi malah juga tersandung kasus. Jadi kalau kita lihat sini, semua pilar demokrasi sudah menyumbang praktek korupsi dan partisipasi dalam melakukan korupsi di negeri ini. Dan ini sudah semakin parah ketika penguasanya dipimpin oleh Pak Jokowi, yang notabene itu berasal dari partai kader partai PDIP, dan itu merupakan petugas partainya gitu. Dan ini menurut saya pengakuan dari Mbak Mega, mungkin sengaja tidak sengaja membuat pernyataan itu berarti pengakuan. Jadi kalau kita lihat, bahkan yang sampai hari ini salah satu kader PDIP yang belum pulang-pulang, belum ketangkap juga, itu Harun Masiku, itu kan kalau saya bilang sudah melebihi Bang Toyib itu kaburnya. Kalau Bang Toyib itu 2 kali Lebaran, 2 kali puasa, ini sudah lebih dari 2 kali Lebaran, 2 kali puasa, tidak pulang-pulang juga dia. Nah, makanya saya bilang ini pelarian atau tidak pulangnya Harun Masiku kader PDIP ini sudah melebihi Bang Toyib. Nah, menurut saya ini menunjukkan bahwa PDIP banyak sekali menyumbang praktek dan partisipasi korupsi di negeri ini. Dan itu diakui sendiri oleh Mbak Mega bahwa korupsi di negeri ini semakin menjadi-jadi di bawah kepemimpinan petugas partai yang dari partai PDIP Perjuangan, dan juga itu pengakuan yang menurut saya disampaikan langsung oleh Mbak Mega, sehingga ingin membubarkan KPK. Mungkin itu, Mas Anggi. Baik, Bung Wahyudi, seperti Anda tadi sampaikan, sistem demokrasi menyuburkan kader-kader partai bermain proyek, memeras, menyelewengkan kewenangan, menerima suap, dan berbagai jenis korupsi lainnya tak akan mungkin bisa terpantau sepenuhnya oleh penegak hukum, begitukah? Demikian, Bung Wahyudi? Kalau saya lihat sih bukan tidak mungkin terpantau ya. Pasti bisa terpantau itu, karena penegak hukum kita itu kan sudah kita biayai dengan uang rakyat untuk dilatih, dididik, kemudian diberikan pengetahuan yang cukup, diberikan keterampilan yang cukup dengan dibiayai oleh negara, oleh uang rakyat. Bahkan alat-alatnya juga dikasih alat-alat yang canggih, sarana-sarana juga bagus gitu kan. Nah, saya pikir kalau sekedar memantau terpantau sebenarnya. Hanya permasalahan utamanya adalah praktek korupsi ini kan bukan dilakukan oleh rakyat biasa. Kalau rakyat biasa pasti cepat tertangkap. Nah, praktek korupsi ini ada dilakukan biasanya oleh orang yang punya kekuasaan, dan penguasa itu punya power untuk bisa mempengaruhi eh, proses penegakan hukum itu jalan atau tidak, gitu kira-kira begitu. Sehingga kalau praktek penegakan hukumnya tidak berjalan, ini berarti ada indikasi eh, tangan-tangan kekuasaan itu cukup bermain gitu. Jadi kalau dari segi aparat penegak hukumnya saya tidak ragu mereka bisa membantu, bahkan mungkin mereka bisa melakukan proses. Cuma persoalan berikut, proses hukum yang mereka mau lakukan itu biasanya ya terbentur atau terhambat atau terpengaruhi oleh tangan-tangan kekuasaan. Nah, itu yang mungkin kita pernah mendengar di media bahwa Menkominfo yang baru, Pak Budi, itu pernah mengatakan bahwa tahun 2024 mestinya bisa menang, kalau tidak menang bahaya bisa pada masuk penjara, kan gitu kira-kira ya. Pada pokoknya seperti itu, mungkin terlepas ngomongnya atau keperucut kalau mereka bilang kala itu. Tetapi itu menandakan apa? Menandakan bahwa kekuasaan itu memiliki pengaruh yang kuat dalam proses penegakan hukum dalam konsep hukum sekuler selama ini. Dan itu bisa jadi mengakibatkan hukum itu tumpul kepada lawan, kepada kawan-kawannya, dan juga tajam sekali kepada lawan-lawan politiknya, sehingga lawan politik bisa diproses hukum atau diancam dan ditakut-takuti, dikriminalkan dan seterusnya lah. Sehingga kalau saya lihat persoalannya bukan pada kualitas aparat penegak hukumnya, tetapi mentalitas dan juga sistem hukum yang bermasalah di negeri ini. Saya pikir itu, Mas Anggi. Baik, Bung Wahyudi. Kemudian apakah sistem demokrasi menyuburkan para pejabat yang bermental korup? Lalu apakah partai terkorup juga bisa dibubarkan, Bung Wahyudi?
Iya, saya pikir menarik ya, partai terkorup saya pikir harusnya bisa dibubarkan itu. Cuma persoalannya kalau mereka dekat dengan kekuasaan jadi sulit, karena kan tadi sudah saya sampaikan, penegakan hukum di Republik ini kan sangat dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, sehingga untuk menegakkan hukum bisa menjadi sulit ketika dipengaruhi oleh kekuasaan. Nah, kalau dari para politisinya, partainya, saya pikir itu karena mereka dalam suatu sistem politik yang begitu mahal. Jadi sistem politik demokrasi ini biayanya sangat tinggi, dan dengan biaya yang sangat tinggi itu memerlukan investor politik, sehingga bertemulah para oligarki ekonomi dan oligarki politik untuk bisa saling-saling membiayai, saling membantu mensukseskan praktek pesta demokrasi itu sendiri. Ketika bertemu uh, investor politik dan para politisi yang ingin bertarung dalam proses pesta demokrasi itu, itulah media untuk bertemunya mereka, dan disitulah munculnya gen-gen korupsi itu. Sehingga kalau menurut saya sistem demokrasi yang begitu mahal ini, dialah yang sebenarnya memproduksi sistem korupsi di negeri ini. Dan uh, itu terjadi terus-menerus berulang kali, dan bahkan kalau kita lihat akhir-akhir ini cengkeraman para oligarki yang eh, berkuasa untuk mengatur negeri ini, termasuk juga menguasai sumber daya alam, termasuk juga menguasai jabatan-jabatan tertentu, mereka bisa atur dengan membuat peraturan dan undang-undang yang menguntungkan mereka, dan itu bisa menunggangi negara untuk kepentingan bisnis mereka, untuk kepentingan politik mereka. Dan itu terjadi berulang kali. Sehingga menurut saya sistem demokrasi ini bukan sekedar memproduksi korupsi, tetapi dia sudah mereproduksi korupsi berulang kali. Jadi ini yang terjadi. Jadi kalau sekedar memproduksi mungkin sekali, tapi kalau sudah berulang kali, maka saya sering mengatakan demokrasi mereproduksi korupsi di negeri ini. Jadi bukan sekedar memproduksi. Baik, Bung Wahyudi, seperti yang Anda katakan tadi, sistem demokrasi ini bukan hanya memproduksi korupsi, tapi juga mereproduksi korupsi. Dan ternyata memang terbukti dari zaman dahulu hingga sekarang, dari yang aktif di DPR, DPRD, kepala desa, hingga tingkat provinsi maupun kota madya. Mengapa angka korupsi sangat tinggi menurut Anda, Bung Rocky, dan apa solusinya untuk kasus ini, Bung Rocky? Iya, kalau kita lihat korupsi memang terus meningkat, baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Kan kalau kita lihat kualitasnya cukup tinggi nih. Kuantitasnya juga angka-angkanya semakin fantastis itu. Kalau kita lihat ada korupsi di Jiwasraya, di asuransi, itu kan luar biasa itu. Juga kalau kita lihat di uh, para politisi yang lain melakukan praktek-praktek korupsi yang luar biasa. Dan menurut saya dari pihak politisi di DPR, dari pusat bahkan sampai DPR daerah itu tidak dilakukan lagi banyak sekali. Dari segi birokrat, dari level menteri sudah banyak sekali, sampai kepala daerah juga banyak sekali, sampai level kepala dinas, apalagi bahkan sampai ke level lurah yang kepala desa, banyak yang tersandung kasus korupsi. Di sisi legislatif kita bisa mengetahui berapa banyak hakim maupun bahkan sampai tadi saya sebut ketua MK pernah terjerat kasus. Juga jaksa, kita pernah dengar kasusnya jaksa Urip, juga ada polisi juga banyak yang terlibat, dan saya pikir hakim juga banyak yang terlibat. Jadi kalau kita bikin grafik, memang luar biasa korupsi itu meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, lalu bagaimana untuk mengatasi dan mencari solusi dalam sistem ini? Karena korupsinya itu sudah sangat sistemik, bahkan tadi saya bilang sudah sangat kokoh, berurat, bahkan mungkin berakar ya itu di negeri ini, karena didukung oleh sistem demokrasi yang begitu mahal.
sehingga para oligarki politik maupun oligarki ekonomi bisa mencengkeram negeri ini, menguasainya, bahkan membuat aturan yang bisa menguntungkan kepentingan mereka, maka tidak cukup untuk merubahnya dengan mengganti orang saja, itu tidak cukup. Karena sudah sistemik, maka harus ada perubahan yang sistemik juga. Jadi tidak cukup sekedar mengganti orang atau mengganti pemain. Selain itu, setidaknya solusinya harus memperbaiki di tiga sisi. Yang pertama, kita harus memperbaiki dalam konteks SDM di negeri ini, SDM dari aparat hukumnya, SDM dari aparat birokrasinya, SDM dari para politisinya. Kita harus cari orang yang bertakwa, bermoral, berintegritas, dengan kesejahteraan mereka yang sudah cukup dan tidak rakus atau tidak tamak, sehingga mereka kalau disuruh korupsi nggak mau gitu, kira-kira gitu. Bahkan ditawar-tawari korupsi mereka nggak mau gitu. Kita kira-kira begitu untuk SDM harus seperti itu. Yang kedua, memang kita harus menciptakan sistem yang baik, yang bisa mencegah bahkan mengantisipasi terjadinya praktek korupsi itu, dengan sistem hukumnya, dengan sistem dengan praktek birokrasi yang minim bisa disalahgunakan. Jadi sistem itu memang harus dibuat dan diciptakan dan diperbaharui. Kalau sistem demokrasi yang begitu mahal ini harus diubah menjadi sistem yang lebih efisien, lebih efektif dan murah, sehingga dia akan bisa mendukung untuk terjadinya penurunan angka korupsi. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, selain SDM dan sistem yang perlu kita ubah adalah kultur masyarakat. Jadi kita harus melakukan pembinaan, penyadaran kepada masyarakat agar kulturnya dan peradabannya berubah, sehingga masyarakat itu bisa peduli, bahkan berpartisipasi untuk turut serta mengingatkan para pejabat, para penguasanya untuk tidak melakukan praktek-praktek yang keliru. Kalau dalam sistem demokrasi mengingatkan penguasa dan pejabat itu, mengkritik mereka, menasihati mereka dianggap sebagai hak, dalam sistem Islam itu bukan hak. Menasihati penguasa, mengoreksi penguasa itu dia merupakan kewajiban. Itu sangat berbeda. Sehingga kalau kewajiban, dia ketika menasihatinya menjadi suatu amal, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau meninggalkannya bisa mendapatkan dosa. Jadi saya pikir ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi solusi menghentikan korupsi di negeri ini. Yang pertama adalah memperbaiki SDM menjadi SDM yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian memperbaiki sistem yang efisien dan efektif, yaitu sistem yang baik. Sistem yang baik adalah sistem yang berasal dari zat yang maha baik, itulah sistem Islam yang kita kenal dengan sistem pemerintahan Islam atau sistem khilafah. Dan kemudian masyarakatnya harus kita berikan edukasi yang baik, penyadaran yang baik, sehingga mau berpartisipasi untuk ikut mengontrol dan mengoreksi penguasa. Saya pikir disitulah yang perlu kita perbaiki, dan kalau kita bisa melakukan ketiga-tiganya, saya pikir insya Allah negeri akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bung Wahyudi Al-Maruki untuk kesempatannya pada Kebar Petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Wahyudi Al-Maruki senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhanadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.